Hai, di video ini aku pengen ngomongin sama yang namanya understatement. Understatement adalah suatu pernyataan yang menjelaskan sesuatu itu lebih buruk atau lebih baik dari aslinya. Under, di bawah, statement, pernyataan. Jadi pernyataan yang di bawah apa ya? Pernyataan yang nggak ekstrim gitu. Understatement. Bentuk understatement itu kayak gimana sih? Contoh, misalnya kamu tuh melihat lukisan yang bagus banget dan kamu mikir, wow, that's so beautiful. Wah, keren banget gitu. Tapi saat kamu komen keras-keras ke teman kamu malah bilangnya, it's not bad. Wah, nggak jelek-jelek amat tuh gitu. Jadi understatement itu maksudnya kayak gitu. Jadi dalam bahasa Inggris maupun itu American atau British, understatement itu sering banget dipakai, apalagi buat menjelaskan sesuatu yang negatif. Karena secara keseluruhan, American sama orang British itu lumayan sopan gitu. Kalau misalnya pengen menjelaskan sesuatu yang negatif, pasti mereka akan mencoba menjelaskan sesuatu hal itu dengan cara yang halus. Makanya understatement sering dipakai. Understatement juga sering dipakai karena unsur humornya juga. Nah, di video ini aku pengen ngambil beberapa scene dari video aku yang online dating in English ini karena the way I wrote the script itu aku pakai banyak banget understatement. Jadi I think it will be interesting to use it as an example. Kita mulai contoh pertama dulu. Can't believe I matched with someone so cute. Oh please, what a line. You don't look half bad yourself. I accept that understated compliment. Nah, di sini Nina tuh pengen komen bahwa cowoknya tuh yang dia lagi chatting itu tuh cute atau handsome atau ganteng gitu. Tapi dia nggak pengen terlalu belak-belakan, nggak pengen terlalu frontal. Jadi bilangnya, you're not half bad. Kayak lo nggak jelek-jelek amat. Jadi the direct version is you're cute. Dia mikirnya begitu. Tapi understatementnya you're not half bad. Not half bad itu juga frasa yang sering dipakai sama orang native untuk menjelaskan sesuatu yang lumayan bagus gitu. Ini adalah understatement yang sering dipakai. So, from your profile, you seem to be as clueless in life as I am. Yep, it's not the most exciting chapter of my life. It's rather anticlimactic. Di sini dia bilang it's not the most exciting part of my life. Jadi Nina tuh bilang ke cowoknya bahwa dia tuh sekarang lagi di masa-masa hidupnya di mana banyak hal yang membosankan gitu karena dia habis lulus kuliah terus nggak tahu mau ngapain jadi masih nganggur gitu ceritanya. Jadi hidupnya tuh membosankan. Tapi cara dia menjelaskan kebosanan di hidupnya dia bilang it's not the most exciting part of my life. Ini bukan masa-masa yang paling seru di hidup gue. Jadi versi frontalnya tuh dia bilang, oh my life is boring. Tapi versi understatementnya dia tuh bilang, my life is not that exciting. Kayak, it's not the most exciting part of my life. It's gitu. Philosophy is quite cool though. You must be quite a thinker then. Unfortunately, in this world, it's a bit of a struggle to get paid just to be a thinker. You must be good with numbers then. Nah, di sini cowoknya bilang, unfortunately, it's a bit of a struggle to get paid just to be a thinker. Dia tuh bilang, sayangnya di dunia ini nih susah buat dibayar cuma buat jadi pemikir doang. Karena di dunia ini kan, kalau misalnya kamu pengen dibayar, dapat apa namanya? Kalau misalnya kamu pengen dapat kerja, dapat bayaran, kamu itu nggak cukup cuma buat mikir doang. Kamu itu juga harus melakukan sesuatu, harus ada aksinya juga kan. Nah, jadi ini apa yang dimaksud cowoknya. Hari gini susah buat dibayar cuma buat mikir doang. Jadi versi frontalnya tuh it's hard to be paid just to be a thinker, tapi versi understatement yang dia pakai itu adalah it's a bit of a struggle to get paid just to be a thinker. Nah, apakah sampai sekarang kalian udah mulai ngerti understatement itu apa? Kalau misalnya kalian udah ngerti, coba kalian komen di bawah untuk bikin kalimat understatement versi kalian sendiri. Well, I, myself, am not too bad with numbers. Maybe you can give me your number, and I'll show you what I can do with it. Nice try. Yang ketiga, si cowok ini bilang, I'm not so bad with numbers. Nah, di sini yang dimaksud cowoknya adalah, oh gue juga pinter ngitung-ngitung, gue juga bagus dengan angka gitu. Gue pinter kok mainin angka gitu. Tapi dia bilang, I'm not so bad with numbers. Kayak, gue nggak jelek-jelek amat kok kalau misalnya ngomongin angka. Tapi of course bisa aja sih di scene ini, si cowoknya ini cuman kayak ngomong doang gitu. Karena habis itu dia langsung kayak ngegombal habis itu kan. Kayak gue bagus kok mainin angka, coba deh lo kasih nomor telepon lo gitu. Di sini kalau misalnya si cowok itu ngomong versi frontal, dia bakal bilang I'm really good with numbers atau gue pinter loh mainin angka. Tapi di versi understatement yang dia pakai, dia bilang itu I'm not so bad with numbers. Gue nggak jelek-jelek amat kok kalau misalnya mainin angka gitu.
Well, you're good with numbers and I'm good with words. That sounds like a good partnership to me. Can't argue with that. Nah, contoh nomor 4 adalah can't argue with that. Jadi di scene ini si cowoknya tuh bilang ke Nina, wah kita tim yang bagus ya, lo pinter hitung-hitung dan gue pinter ngomong gitu. Kita pasti bakal jadi tim yang perfect gitu, yang komplement satu sama lain. Terus si Nina setuju, iya ya, kayak gue nggak bantah, kayak can't argue with that gitu. Can't argue with that itu adalah kalimat atau frasa yang dipakai sebagai respons kalau misalnya kamu itu setuju atau nggak pengen memperdebatkan suatu pernyataan yang dikatain orang lain gitu. Jadi di sini versi frontalnya adalah I completely agree, I totally agree, kayak gue setuju banget. Tapi si Nina memakai understatement, dia bilang I can't argue with that, gue nggak bantah deh. Jadi itu kayak bilang, wah kita tim yang bagus ya, kita cocok nih. Si Nina nggak bilang, wah gue setuju karena nggak pengen terlalu belak-belakan, tapi dia bilang, ya gue nggak bantah deh gitu. Nah itu aja video minggu ini, mudah-mudahan kamu udah jelas apakah itu understatement dan cara memakainya. Coba kalian taruh di komen and try to make your own version of an understatement. Jadi kita akan ketemu minggu depan and I will see you in the next video. Dadah!